Sejarah yang kita pelajari di sekolah itu kan kayaknya udah fakta paten ya, nggak bisa diganggu-gugat. Tapi gimana kalau sebagian besar dari cerita itu justru kebohongan yang sengaja disederhanakan? Siap-siap ya, karena kita bakal bongkar bareng-bareng narasi besar yang selama ini mungkin kita telan mentah-mentah. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Seberapa yakin sih kita sama semua pelajaran sejarah di sekolah? Soalnya gini, cerita soal pahlawan, penemuan hebat, perang besar, itu tuh jarang banget sesimpel yang kita kira. Oke, kita mulai dari nama yang paling terkenal. Seorang pria yang katanya menemukan sebuah benua. Oke, mitos pertama yang paling klasik, Columbus menemukan Amerika. Kenyataannya, waktu dia nyampe di tahun 1492, itu benua udah rame dihuni jutaan orang. Bahkan bangsa Viking udah duluan ke sana 500 tahun sebelumnya. Gila kan? Jadi sebutan yang lebih pas buat dia itu bukan penemu, tapi orang yang memulai gelombang kolonisasi Eropa gede-gedean. Dan cerita Columbus tadi, itu baru puncak gunung esnya aja loh. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Gimana mitos-mitos soal penemuan dan keajaiban peradaban ini seringkali nutupin cerita yang jauh-jauh lebih rumit dan jujur lebih menarik. Coba bayangin piramida. Pasti yang kebayang di kepala kita itu gambaran dari film-film Hollywood kan? Ribuan budak diseret, dicambuk, kerja paksa buat bangun monumen megah itu. Tapi, emang beneran gitu ceritanya? Ternyata jauh banget dari itu. Penemuan arkeologi di sekitar piramida justru nemuin perkampungan para pekerja. Dan mereka ini bukan budak loh. Mereka itu pekerja ahli yang dibayar, dikasih makan enak, dan bahkan dimakamkan dengan hormat dekat makam Firaun. Jadi pembangunan piramida itu lebih kayak proyek nasional yang jadi kebanggaan bersama, bukan kerja paksa yang menyedihkan. Oke, lanjut. Thomas Edison. Siapa sih yang nggak kenal? Sang jenius penemu bola lampu. Namanya udah nempel banget sama penemuan itu. Tapi, pertanyaannya, apa benar dia orang pertama yang bikin bola lampu dari nol? Well, ceritanya nggak sesimpel itu. Jauh sebelum Edison, udah ada puluhan penemu lain, kayak Joseph Swan yang bikin lampu pijar. Kejeniusan Edison itu sebenarnya bukan di penemuannya, tapi di inovasinya. Dia yang berhasil bikin bola lampu jadi praktis, tahan lama, dan yang paling penting, bisa diproduksi massal buat semua orang. Jadi dia itu inovator hebat, bukan satu-satunya penemu. Nah, ini ngebawa kita ke mitos yang lebih gede lagi. Ide kalau sains modern itu murni ciptaan orang barat. Waduh, ini salah besar. Jauh sebelum itu, ilmuwan-ilmuwan dari dunia Islam, India, dan Cina udah meletakkan fondasi penting. Aljabar, optik, astronomi, itu semua dasarnya dari mereka. Jadi sains modern itu dibangun di atas pundak para raksasa dari seluruh dunia. Ini warisan kita semua, warisan global, bukan cuma milik satu peradaban aja. Oke, sama kayak cerita penemuan, cerita soal perang juga sering banget disederhanain jadi cuma si baik lawan si jahat. Padahal dalam sejarah, garis antara hitam dan putih itu hampir nggak pernah ada. Kenyataannya tuh selalu abu-abu. Contohnya Perang Dunia Kedua. Cerita standarnya kan gini, Amerika jatuhin 2 bom atom, terus Jepang langsung nyerah. Titik. Selesai. Tapi, apa benar sesimpel itu? Apa cuma itu alasannya? Ternyata, ada satu faktor super penting yang sering banget dilupain di buku sejarah, invasi Soviet. Jadi, tepat di antara pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Uni Soviet ngerahin lebih dari 1 juta tentara buat nyerbu Manchuria. Buat para pemimpin Jepang waktu itu, ancaman invasi darat dari Soviet ini sama menakutkannya. Bahkan mungkin lebih menakutkan dari bom atom. Jadi, kombinasi 2 pukulan telak inilah yang akhirnya bikin mereka menyerah. Hal yang sama juga terjadi di Perang Salib. Seringnya kan digambarin sebagai perang suci, murni karena agama. Kenyataannya, jauh di balik panggilan agama itu, ada ambisi politik dan ekonomi yang gede banget. Buat banyak bangsawan Eropa, ini tuh kesempatan emas buat ngerebut tanah, harta, dan kekuasaan. Jadi ya agama itu jadi pembenarannya, tapi motivasi aslinya jauh lebih duniawi. Nah, mitos-mitos sejarah kayak gini tuh ada di mana-mana, termasuk ya di negara kita sendiri. Justru, mitos nasional itu seringkali jadi yang paling kuat, karena ini yang ngebentuk identitas kita sebagai bangsa. Yuk kita bedah beberapa narasi besar dalam sejarah Indonesia. Ini nih, mungkin fakta sejarah pertama yang kita semua hafal mati pas SD. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Udah kayak mantra kan? Tapi, tunggu dulu. Apa angka itu beneran akurat? Kenyataannya, angka 350 tahun itu lebih ke mitos propaganda.
Selama ratusan tahun, kekuasaan Belanda itu cuma terbatas di pos-pos dagang dan beberapa wilayah kecil aja. Di seluruh Nusantara, kerajaan-kerajaan kuat kayak Aceh, Goa, Mataram, mereka terus-terusan ngelawan. Belanda baru benar-benar berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia itu di awal abad ke-20 setelah perang-perang yang brutal. Jadi penjajahan totalnya itu jauh-jauh lebih singkat. Nah, ngomong-ngomong soal itu, ada juga mitos tentang VOC. Katanya kan cuma perusahaan dagang. Eits, jangan salah, mereka ini bukan sekedar perusahaan dagang biasa. VOC itu punya tentara sendiri, bisa cetak uang sendiri, dan bisa nyatain perang ke siapa aja. Mereka itu udah kayak negara di dalam negara. Sebuah negara penjajah, bukan cuma pedagang rempah. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang sangat sensitif dan kompleks banget dalam sejarah kita, G30S. Selama puluhan tahun, versi resmi yang diajarkan di mana-mana cuma satu. Gerakan ini murni didalangi dan dieksekusi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tapi para sejarawan sekarang ini udah mengungkap gambaran yang jauh lebih rumit dari itu. Ada bukti-bukti yang nunjukin adanya konflik internal di tubuh Angkatan Darat, bahkan kemungkinan keterlibatan pihak asing. Poinnya di sini bukan buat mihak ya, tapi untuk kita sadar bahwa narasi PKI Dalang Tunggal itu adalah penyederhanaan yang luar biasa dari salah satu tragedi paling kompleks di sejarah bangsa kita. Jadi setelah kita lihat semua contoh ini, dari Columbus sampai G30S, muncul satu pertanyaan mendasarkan. Siapa sih sebenarnya yang nentuin cerita mana yang boleh kita pelajari? Dan kenapa ada narasi-narasi tertentu yang dipertahanin mati-matian? Kita semua kan dari kecil diajarin kalau buku sejarah itu isinya fakta, netral, objektif. Tapi kenyataannya, sejarah itu hampir selalu ditulis oleh pemenang, dibuat dan dipilih-pilih oleh penguasa. Ada peristiwa yang sengaja dihapus, ada tokoh yang sengaja dilupain, semuanya demi membangun satu cerita, satu narasi yang menguntungkan rezim yang lagi berkuasa. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya ya. Sejarah itu bukan batu yang paten dan nggak bisa diubah. Sejarah itu sebuah narasi yang bisa dibentuk ulang. Sadar akan hal ini bukan berarti semuanya bohong loh, tapi ini artinya kita harus wajib selalu kritis sama cerita apapun yang disajikan ke kita. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat Anda. Jangan berhenti sampai di sini. Anggap aja obrolan kita ini sebagai titik awal buat mempertanyakan lagi semua yang Anda pikir udah Anda tahu. Karena mempertanyakan sejarah itu adalah langkah pertama untuk benar-benar memahaminya. Jadi, teruslah bertanya.